Ya, selamat datang di channel ini dan kembali lagi bersama gue, yaitu Muhammad Brian, pemilik dari akun channel ini. Dan pada kesempatan kali ini gue mau bahas tentang passion ya, atau hobi, atau bekerja sesuai passion ya, lebih tepatnya itu sih. Jadi sebelum gue masuk ke dalam pekerjaan sesuai passion, kita tarik dulu dari awal. Sebenarnya passion itu apa dan apa bedanya sama hobi. Jadi passion adalah sesuatu yang kita lakukan yang termotivasi dan dibutuhkan dedikasi tinggi. Kalau hobi, sesuatu yang kita lakukan karena untuk kesenangan yang dilakukan di masa senggang atau kalau kita nggak lagi ngapa-ngapain. Dan hobi itu nggak ada tekanan apapun karena kita tujuannya itu untuk melakukan kesenangan. Sedangkan dedikasi itu dia lebih memiliki tekanan, sedikit tekanan karena kita menginginkan hal yang lebih daripada hobi gitu loh. Jadi kalau di sesuai urutannya itu passion itu ada di satu step di depan hobi gitu. Jadi sebelum adanya passion itu pasti kita hobi dulu. Hobi itu udah jadi hobi itu bisa jadi passion, tapi hobi itu nggak bisa nggak selalu jadi landasan pekerjaan gitu loh. Jadi kalau udah passion itu bisa banget buat jadi landasan pekerjaan. Karena apa? Karena kalau kita udah passion terhadap suatu hal, atau nggak kita merasa kayak passion gue ternyata di sini nih, ya itu bakalan membuat kita untuk meneruskannya sehingga menjadi landasan karir gitu, sebagai patokan pekerjaan kita tuh maunya di bidang ini gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang bilang lu mah enak kerja sesuai hobi, sebenarnya itu rada salah sih, karena hobi itu kan dibuat untuk bersenang-senang ya. Jadi yang benar itu kerja sesuai passion. Lu mah enak kerja sesuai passion, itu yang benar. Tapi sebenarnya apakah benar kerja sesuai passion itu enak? Nah, ini adalah jawaban pribadi dari diri gue sendiri ya. Jadi emang bener, awalnya gue turun di bidang fotografi dan videografi itu awalnya dari hobi. Dimana hobi gue ini yang gue lakukan di waktu senggang dan membuat gue senang. Karena apa? Karena memang hobi itu membuat kita senang. Mana ada hobi yang membuat kita depresi, membuat kita stres, itu nggak ada. Jadi hobi adalah pelarian kita kalau kita lagi di fase-fase stres, banyak pikiran. Nah itu hobi tuh. Dan hobi gue tuh gak cuma fotografi ya. Hobi gue tuh ada beberapa kayak menggambar, menulis, nonton film. Pokoknya sebuah kegiatan yang dilakukan di masa senggang dan membuat kita senang itu adalah hobi. Dan dilakukan terus-menerus ya, gak kayak cuma sesekali 2 kali ya. Nah, berangkat dari hobi, gue akhirnya menyelami lebih dalam. Kayak gue punya motivasi dari hobi gue ini. Jadi kayaknya gue masih kurang deh. Jadi awalnya tuh gue merasa kurang dengan diri gue sendiri, kayak udah melihat fotografer lain, videografer lain yang memiliki karya tuh yang bagus banget gitu. Jadi gue termotivasi untuk membuat karya yang lebih bagus lagi. Nah, kalau udah kayak gitu, gue harus menyelami lebih dalam kan. Gue harus lebih rajin lagi buat karya, rajin lagi mengulik-mengulik, rajin lagi foto-foto. Nah, itu tuh karena udah diselami lebih dalam, mempelajari lebih dalam, dan akhirnya itu menjadi passion gue. Karena apa? Karena ada tekanan di situ. Tekanannya apa? Agar bisa membuat karya yang lebih bagus lagi dari sebelumnya. Apakah kalau misalkan udah jadi passion itu nggak bisa untuk kesenangan lagi? Bisa. Kesenangan yang bisa gue ambil adalah ketika karya itu menurut gue bagus dan mendapat respon positif dari pelihatnya, penikmat. Ya pokoknya yang melihat konten-konten gue lah. Nah itu untuk kesenangan pribadi. Dan kemudian dari passion ini menjadikan landasan pekerjaan gue, dimana gue berpikir bahwa bisa nggak ya dari passion gue ini menghasilkan uang. Pasti kebanyakan orang tuh kayak gitu. Orang-orang tuh pasti pengen punya hobi yang bisa menghasilkan uang.
Siapa sih yang nggak pengen uang dari hobi? Semua orang pasti pengen. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang mereka senangi gitu loh. Jadi orang-orang tuh berpikir bahwa gue senang A, apalagi menghasilkan uang, ya udah gue di situ aja. Tapi bagus nggak sih sebenarnya pekerjaan dari passion itu? Pekerjaan dari passion itu bagus. Karena apa? Karena memang itu yang kita tuju gitu loh. Kayak karena kita sudah biasa melakukannya, maka kita profesional di bidangnya gitu loh. Beda kalau misalkan orang bekerja tuh nggak sesuai sama passionnya. Pasti pressure-nya tuh benar-benar terpressure banget gitu. Tekanannya tuh benar-benar dalam banget. Kayak, lu harus ngerjain ini, lu harus ngerjain ini. Walaupun itu bukan passion kita, tapi kan karena kita udah kontrak untuk pekerjaan itu, ya gimana lagi, kita pasti harus kerjain kan. Beda kalau misalkan kita bekerja sesuai passion. Kalau kita bekerja sesuai passion, kita pasti akan kerjanya tuh lebih enak gitu. Walaupun ada tekanannya, tapi kita bisa menghandlenya. Karena apa? Karena kita sudah sering melaluinya gitu loh. Dan ada nggak enaknya juga teman-teman. Karena passion itu berawal dari hobi, jadi pasti kita tuh suka ngerasa bosen gitu. Kayak hobi kita yang dulu kita lakuin buat senang-senang, sekarang tujuannya untuk pekerjaan. Kayak jadinya tuh nggak ada kesenangannya gitu loh. Boring gitu. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah kita harus mencari hobi baru. Dan mencari hobi baru itu memang nggak mudah ya. Tapi kita tuh pasti bisa menemukan hobi baru, kesenangan baru gitu. Karena di masa-masa kita stres dalam pekerjaan, kita pasti akan mencoba mencari cara gimana caranya biar kita bisa keluar dari zona merah itu gitu loh. Dari situasi kondisi yang membuat kita tidak nyaman. Maka dari itu timbullah hobi baru, timbullah kesenangan-kesenangan baru. Terus pertanyaannya gimana kalau misalkan gue gak punya hobi lain selain fotografi? Kalau misalkan kalian gak punya hobi lain selain hobi fotografi, gue ambil contohnya fotografi ya. Kayak, kan gue dari dulu hobinya fotografi. Gue gak punya hobi lain lagi. Gimana caranya biar gue gak bosen sama fotografi ini? Walaupun udah dijadiin pekerjaan. Jawaban gue adalah, berarti kalian tuh harus lebih mengeksplor lagi hal-hal yang membuat kalian senang dengan fotografi itu sendiri. Contohnya, kayak misal kalian itu dulu fotografinya tuh kayak di bidang apa. Coba lari ke bidang lain gitu. Misal dari food fotografi permisalan. Coba kalian nyobain street fotografi. Coba kalian nyobain landscape fotografi ke alam gitu. Itu bisa menjadi sebuah pelarian yang sangat efektif menurut gue ya. Karena kita mencari sesuatu hal yang baru gitu dalam sebuah hobi. Jadinya hobi kita tuh nggak cuma itu aja, tapi bidang lain yang masih berkaitan gitu loh. Jadinya kita menemukan hobi baru, kita menemukan pandangan baru, hal baru dari hobi kita sebelumnya. Sehingga nggak merusak pekerjaan kita yang berlandaskan dari hobi ke passion ke pekerjaan. Jadi memang ada plus minusnya teman-teman. Kalau misalkan kita bekerja sesuai passion, pun kalau kita nggak bekerja sesuai passion. Kalau bekerja nggak sesuai passion, positifnya apa? Positifnya kita masih punya hobi yang bisa kita lakukan kalau kita senggang. Karena pasti kita membutuhkan refreshing gitu. Ya udah, hobinya itu kita jalanin. Tapi minusnya, kita kerjanya nggak bakalan nyaman. Karena ada paksaan yang lebih tinggi gitu loh. Sedangkan kalau misalkan kita bekerja sesuai passion, kita dalam melakukan pekerjaannya tuh akan lebih nyaman dan lebih enak. Karena apa? Karena kita sudah melalui hal-hal itu sebelumnya gitu. Ya ibaratnya udah expert lah di bidangnya. Tapi minusnya apa? Minusnya kalau misalnya kita bosen, hobi kita ya foto-foto juga, edit-ngedit juga. Itu sih minusnya. Jadi buat kalian yang mau kerja sesuai passion, kalian harus mikirin plus minusnya dulu. Apakah kalian punya hobi lain yang bisa kalian salurkan ketika kalian merasa bosan di bidang satu? Dan kalau misalnya kalian mau bekerja tidak sesuai passion, pikirin juga. Tidak sesuai passionnya ini benar-benar nge-pressure kalian apa enggak? Kalau misalkan terlalu nge-pressure kalian, cobalah untuk mencari pekerjaan yang sejalan gitu loh. Ya sesuai sama minat
kalian sih itu. Nggak bisa, karena kita tuh nggak bakal bisa bekerja secara paksa gitu. Daripada ujung-ujungnya kita kerja cuma beberapa bulan tapi habis itu resign, kan nyari kerjaan tuh nggak segampang itu gitu. Nyari kerjaan itu susah, bener ya? Kalau misalkan kalian emang mau menurunkan ego kalian dengan ya udahlah gue kerja apa aja, yang penting gue dapat uang, nggak apa-apa. Karena emang pada dasarnya tuh semua hal itu kita harus menurunkan ego kita masing-masing. Kita nggak bisa menuruti ego kita sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Karena gak segala sesuatu tuh kita bisa dapatkan gitu. Mungkin itu aja video dari gua kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya atau kita diskus bareng, boleh langsung diisi kolom komentarnya aja. Sekian dan terima kasih.